Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa 'adbi as-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazin ukhra, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Isya di Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahmatullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahan dan kemudahannya lah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa salat Isya di tanggal 2 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita kali ini lebih baik dari puasa yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Salawat ma'assalam, semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW uswatun hasanah, suri teladan yang telah memberi keteladanan kepada umatnya dalam seluruh ruas kehidupan, sehingga akan memudahkan umatnya bagaimanakah cara mengambil manfaat hidup dan kehidupan ini di atas jalan Allah dan sekaligus untuk mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan seiring hidayatul bayan wa taufik yang senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan kita akan bisa mengantarkan kita menjadi sosok yang benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kesungguhan daripada takmir agar jamaah ini akan memberikan satu kemanfaatan dan sekaligus kemaslahatan, kebaikan dan sekaligus perbaikan dalam perjalanan hidup ini, maka kami ditanya sebelum Ramadan, ditanya kira-kira judulnya apa. Maka kami sampaikan, kita mengajak kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kita jadikan momentum Ramadan ini untuk membenah iman kita. Karena iman inilah yang akan menjadi pengantar hidup bermartabat dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Yunus ayat 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Seandainya penduduk negeri itu beriman sebagaimana imannya yang telah dilakukan oleh kaum Yunus, Allah menegaskan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila akhir. Allah menjelaskan ketika mereka beriman, falamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya.
maka mereka akan aku lepaskan dari azab yang menghinakan ketika di dunia. Wa mata'nahum ila hin, dan aku persilahkan engkau untuk melanjutkan menikmati nikmat Allah sampai datangnya waktu yang telah ditentukan. Nah, betapa nikmatnya kita hidup di atas keimanan, keyakinan, ketaatan, rasa patuh kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Maka inilah, marilah momentum kali ini kita jadikan PK. Kalau kita biasanya menyebut istilah PK, itu sudah di tataran yuridis, di nuansa Mahkamah Agung, peninjauan kembali. Nah, mari kita tinjau kembali. Kita tinjau kembali diri kita ini. Jangan nanti kita baru di akhirat kita menginginkan peninjauan kembali. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minal muhsinin. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan aku dalam beberapa saat, maka aku akan menjadi orang yang baik. Maka rahmat Allah, kita dikenalkan istilah PK itu di dunia. Maka mengapa kita tidak mengadakan PK untuk masing-masing diri kita? Maka durasi yang tidak terlalu lama, yang sekian menit ini, mari kita gunakan sistematika. Maka kuncinya ada 3P. P pertama, kita adakan pembekalan dalam diri kita. Allah memberikan warning pada kita. Warningnya tersebut dalam Quran Surat Al-Hasyr. Ayat 18, Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah, yang disebut oleh Allah, khitabnya orang yang beriman. Karena orang yang punya rasa taat kepada Allah, rasa yakin kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka dijelaskan, ditandaskan oleh Allah. Maka wujudkan keimananmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari akhirat. Maka Allah mengiringi lagi, wattaqullah. Taatlah kamu kepada Allah. Berharaplah kamu kepada Allah. Maka ma'asul hadirin, satu doa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah berkenaan dengan iman ini, Abdullah bin Jabir, beliau berharap kepada Allah, Allahumma zid imana. Ya Allah, tambahkanlah kepada kamu keimanan. Tambahkanlah kepada kami keimanan. Wa yazid yakina, dan tambahkanlah kepada kami keyakinan ya Allah. Wa fiqha, dan berilah aku taufik, berilah aku kefahaman dengan iman ini. Karena apa artinya ketika kita menyatakan beriman, tapi kita tidak mendapatkan kefahaman dari hakikat keimanan itu. Coba sebagai pengingat saja, Rasulullah mengingatkan kepada kita sedemikian. Mangkana fi qalbi, ayat hadis depannya, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Mangkana fi qalbi iman, barang siapa dalam hatinya itu ada secercah iman, yang mana beratnya itu lebih ringan dari biji sawi. Lebih ringan dari biji sawi. Yakhruju minan nar. Mengapa kalimat pemantik ini tidak kita respon dengan sedemikian rupa? Kalau beratnya sekian saja bisa mengeluarkan kita dari neraka, mengapa kita agar bisa terbebas dari neraka ini tidak kita perkuat? Maka betapa mulianya ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, khairun nas qarni,
Sebaik-baik orang adalah orang di zamanku. Karena mereka diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu arti hidup ini untuk apa. Dan kesudahan hidup itu bagaimana. Maka inilah ma'asyiral hadirin. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memberikan pembelajaran Al-Quran. Tidak terlalu banyak. 10 ayat. Difahami, dimengerti, dihafalkan, dan diamalkan. Diamalkan. Maka bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yakni orang-orang yang diberikan Alkitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Dia membacanya dengan seksama, dengan benar. Ulaika yu'minuna bih. Maka itulah orang yang mendapatkan label, mendapatkan legitimate dari Allah, orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi. Sementara orang yang mengingkari, fa ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Wong ditunjukkan, dibimbing, diselamatkan, dia malah memilih jalan yang bengkok, memilih jalan yang menyesatkan, jalan yang merugikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai engkau menjadi sosok yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Pali yang awake karepe dhewe. Nek bakal kembali kepada Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Marilah kita langsung karena waktunya terbatas. Yang kedua, pembenahan. Rujukannya, hujahnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Allah mengingatkan, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang tobat kembali kepada Allah. Wa aslahu, bentuk tobatnya mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan. Bagaimana dia tahu baik dan salahnya? Kalau dia tidak dipandu dengan Al-Quranul Karim, tidak dipandu dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan dengan spekulasi, bukan dengan angan-angan, tapi dengan bimbingan Islam ini agama yang akademis, agama yang penuh dengan bimbingan, keilmuan, bukan spekulasi. Maka mengapa kalau sampai Rasulullah menyampaikan, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam. Jadi secara umum tidak ada orang Islam itu yang spekulatif. Untung-untungan tidak. Maka marilah ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu. Dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan aturan Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Dengan mengikhlaskan beragama kepada Allah. Ulaika ma'al mu'minin. Maka merekalah orang yang bersama. Fasaufa yu'tillahul mu'mina ajran 'azima. Kelak Allah akan memberikan pahala bagi orang yang beriman itu pahala yang agung. Yang ketiga, pemantapan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Kalau jenengan biasa kan jakana ayat 11 doang ya. Khususnya nek maghrib. Maghrib Ramadan. Kan ngoten. Bukan ayat 12 13. Apalagi 15 yang ditunggu. Yang ditunggu paling ayat 11. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humudz zalimun. Kan setelah itu azan. Masya Allah. Tapi sebelum azan coba kita lihat apa ayat yang pamungkas tadi. Faman lam yatub. Barang siapa yang tidak tobat, faulaika humudz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim, orang yang berjalan kehidupan ini dengan gelap.
jenengan boten percatus menawi gelap niku boten eco, silakan Pak Ketua Takmir dimatikan sebentar, 1 detik 2 detik on. Lah bingung jenengan, kan ngoten nggih. Gelapnya zahir itu tidak enak. Bagaimana gelapnya hati kita? Marilah Ramadan dibakar sedemikian rupa. Turunnya Al-Quran di pada saat Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, menunjukkan wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar kita bisa membedakan. Maka coba bagaimana ketegasan Allah dan penjelasan Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman, siapalah? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Bentuk tidak ragu-ragunya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ketika mereka tidak ragu-ragu dalam jiwa dan hartanya, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah, apa yang dijelaskan oleh Rasul, dia jalani dan dia gunakan. Itulah sebagai panduan kehidupan kita. Marilah ma'asyiral hadirin, puasa kita kali ini benar-benar akan bisa mengantarkan kita sebagaimana ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman, wa ihtisaban, dengan satu perhitungan, satu di antara sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang penuh dengan perhitungan, penuh dengan kehati-hatian. Siapa itu? Umar bin Khattab. Maka beliau menyampaikan dalam satu hadis, hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu rabbahum. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau diperhitungkan oleh Rabbmu. Innama yuhafizu hisaba yaumal qiyamah ala ma yuhasabu. Nanti hisab itu akan teringankan bagi siapa? Bagi orang yang telah mengadakan evaluasi, ada kehati-hatian, ada PK di dunia. Maka nanti dia di akhirat tidak akan menyesal. Dan dia pun tidak akan gamang lagi dengan kehidupan akhirat. Karena terbatasnya waktu, ma'asyiral hadirin, insyaallah nanti bisa kita sambung di lain kesempatan atau mungkin dilanjutkan oleh para mubalik yang lain. Yang penting marilah tidak kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, betul-betul kita hargai, betul-betul kita jadi satu momentum dan untuk mendengarkan dan betul-betul untuk mewujudkan perintah Allah di akhir surat Al-Hajr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau mengabdi kepada Allah sampai datangnya ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dan keluarga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai sosok yang bisa terantarkan melalui puasa Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.